Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas sistem perkongruenan linear. Nah, kita akan mempelajari sistem perkongruenan linear dari beberapa perkongruenan linear yang melibatkan variabel yang sama dan yang mempunyai bilangan modulo sama. Misalnya, kita ingin menentukan pasangan bilangan-bilangan bulat X dan Y yang memenuhi dua perkongruenan linear berikut ini. 3x plus 4y kongruen 5 modulo 13, 2x plus 5y kongruen 7 modulo 13. Untuk menyelesaikan sistem perkongruenan linear ini, kita dapat melakukan dengan eliminasi salah satu variabel x atau y lebih dahulu. Kita mengalihkan perkongruenan pertama dengan 5 dan perkongruenan kedua dengan 4, sehingga diperoleh. Jadi, kita mengalihkan perkongruenan pertama ini dengan 5 dan kita mengalihkan perkongruenan kedua ini dengan 4. Jadi 5 kita kalikan dengan 3x, jadi hasilnya 15x. 5 dikali 4y hasilnya 20y. 5 dikali 5 itu 25, dan modulo 13 nya turun saja, tidak usah dikalikan. Selanjutnya kita kalikan perkongruenan kedua dengan 4. 4 dikali 2x itu 8x, 4 dikali 5y itu 20y, 4 dikali 7 itu 28, modulo 13. Nah, setelah kita dapat perkongruenan kedua perkongruenan ini, jika perkongruenan pertama dikurangi dengan perkongruenan kedua, maka diperoleh. Nah, langkah selanjutnya kita kurangi atau kita kurangkan antara perkongruenan pertama dengan perkongruenan kedua. 15x kita kurang dengan 8x yaitu 7x. 20y kita kurang 20y itu hasilnya 0. 0 ini kita tidak tuliskan, tidak usah kita tuliskan. Dan 25 ini kita kurangkan dari 25 kita kurangkan 28, itu hasilnya min 3 modulo 13. Jadi 7x kongruen min 3 modulo 13. Nah, karena inverse 7 modulo 13 adalah 2, maka kita mengalihkan kedua ruas dari perkongruenan terakhir dengan 2 sehingga diperoleh. Kita kalikan 2 dikali 7x kongruen 2 dikali min 3 modulo 13. X kongruen 7 modulo 13. Untuk menentukan nilai Y, kita mengeliminasi variabel X pada sistem perkongruenan semula dengan mengalihkan perkongruenan pertama dengan 2 dan perkongruenan kedua dengan 3 sehingga diperoleh 6x plus 8y kongruen 10 modulo 13, 6x plus 15y kongruen 21 modulo 13. Jadi kita mengalihkan perkongruenan pertama dengan 2 dan perkongruenan kedua dengan 3 seperti tadi ya teman-teman. Jika perkongruenan pertama dikurangi dengan perkongruenan kedua, maka diperoleh, kita kurangi lagi ya teman-teman, 6x dikurang 6x itu 0, 8y dikurang 18y itu min 7y, 10 dikurang 21 itu min 11 modulo 13. Jadi hasilnya min 7y kongruen min 11 modulo 13, 7y kongruen 11 modulo 13. Ini kita pindah ruaskan. Kemudian 2 dikali 7 y kongruen 2 dikali 11 modulo 13, y kongruen 9 modulo 13. Apakah penyelesaian sistem perkongruenan adalah pasangan x y dengan x kongruen 7 modulo 13, y kongruen 9 modulo 13 apabila nilai-nilai x dan y yang kita diperoleh ini disubstitusikan pada sistem perkongruenan semula, maka didapat 3x plus 4y kongruen 3 dikali 7 ditambah 4 dikali 9 sama dengan 57 kongruen 5 modulo 13. 2x plus 5y kongruen 2 dikali 7 ditambah 5 dikali 9 sama dengan 59 kongruen 7 modulo 13. Nah, jadi penyelesaian sistem perkongruenan adalah semua pasangan x y dengan x kongruen 7 modulo 13, y kongruen 9 modulo 13. Contoh ini merupakan ilustrasi dari pembuktian teorema berikut ini. Teman-teman, kita lanjut ke definisi 5.4.
Misalkan A sama dengan A, I, J, dan B sama dengan B, I, J masing-masing matriks berukuran N, X, K yang elemen-elemennya bilangan bulat. Matriks A kongruen modulo M dengan matriks B dinotasikan A kongruen B modulo M jika A, I, J kongruen B, I, J modulo M untuk setiap pasangan I, J dengan I kurang dari 1, I lebih besar dari 1 dan I kurang dari N, dan J lebih besar dari 1 dan kurang dari K. Contoh 5.34. Di sini ada matriks ya teman-teman, dengan ordo 2 kali 2 15 3 8 12 kongruen 4 3 min 3 1 modulo 11 sebab 15 kongruen 4 modulo 11, 8 kongruen min 3 modulo 11, 12 kongruen 1 modulo 11, 12 kongruen 1 modulo 11. Berikut ini sifat perkalian matriks dari dua matriks yang kongruen modulo M dengan cara yang sama dengan cara pada aljabar linear. Nah, teorema 5.8 ini menyatakan jika A sama dengan AIJ dan B sama dengan BIJ adalah matriks-matriks berukuran NX, K dengan A kongruen B modulo M, C sama dengan CIJ ialah matriks berukuran K kali P, dan D sama dengan DIJ ialah matriks berukuran T kali N, maka AC kongruen BC modulo M dan DA kongruen DB modulo M. Nah, di sini ada definisi 5.5. Jika A dan A-1 ini, A-1 ini dibaca A inverse ya teman-teman. Jika A dan A inverse adalah matriks berukuran N dikali N yang elemen-elemennya bilangan bulat sedemikian hingga A inverse kongruen A inverse A kongruen I modulo M dengan I ialah matriks identitas berukuran N, maka A inverse disebut inverse dari A modulo M. Jika A inverse adalah inverse dari A dan B kongruen A inverse modulo M, maka B juga inverse dari A. Hal ini mengikuti teorema 5.16 karena BA sama dengan A inverse A kongruen 1 modulo M. Sebaliknya, jika B1 dan B2 masing-masing adalah inverse dari A, maka B1 kongruen B2 modulo M. Untuk menunjukkan hal ini, kita gunakan teorema 5.16 dari kekongruenan B1A kongruen B2A kongruen 1 modulo B2A kongruen I modulo M. Kita mempunyai B1A B1 kongruen B2A B2 modulo M. Karena AB1 kongruen I modulo M, kita dapat menyimpulkan B1 kongruen B2 modulo M. Nah, di sini ada contoh 5.36. Ini ada matriks ordo 2 kali 2 1 3 2 4 3 4 1 2 sama dengan 6 10 10 16 kongruen 1 0 0 1 modulo 5, dan 3 4 1 2 1 3 2 4 sama dengan 11 25 5 11 kongruen 1 0 01 modulo 5. Tampak di sini bahwa 3 4 1 2 adalah inverse dari 1 3 2 4 1 3 2 4 modulo 5. Lanjut ke definisi 5.6. Misalkan A suatu matriks berukuran N. Adjoin dari A diberi simbol adjoin A adalah suatu matriks persegi berukuran N yang elemen pada baris ke I kolom ke J ialah DIJ, dengan DIJ sama dengan min 1 I pangkat I plus J. Determinan matriks yang diperoleh dari A dengan menghapus semua elemen pada baris ke I dan kolom ke J. Nah, teorema 5.20 menyatakan jika A suatu matriks persegi dengan matriks sama dengan det A tidak sama dengan 0, maka adjoin A sama dengan
determinan A, I. Dengan menggunakan teorema ini kita segera akan mendapatkan rumus inverse suatu matriks persegi seperti yang dinyatakan dalam teorema ini. Nah, teorema 5.21 menyatakan jika A suatu matriks persegi yang elemen-elemennya bilangan bulat dan M suatu bilangan bulat positif sedemikian hingga matriks M sama dengan I, maka inverse dari A modulo M adalah A inverse sama dengan matriks pangkat min 1 A join A. Bukti karena matriks M ada sama dengan 1, maka inverse matriks ada, dan karena matriks tidak sama dengan 0, maka A join A sama dengan matriks I, sehingga A matriks min 1 A join A kongruen matriks min 1 atau matriks inverse matriks I kongruen I modulo M. Inverse matriks A join A kongruen matriks inverse matriks I kongruen I modulo M. Ini menunjukkan bahwa ini menunjukkan bahwa inverse A sama dengan inverse matriks A join A adalah inverse dari A modulo M. Oke teman-teman, sekian pada video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya.